Bapak Jemaat GKPA Penjernihan di mana saja berada. Selamat malam Ibu Bapak sahabat GKPA TV. Malam ini kita akan membaca sebagian firman Tuhan yang diambil dari Markus 11 ayat 1 sampai dengan 11. Sebelum membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kehadiran-Mu Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan atas berkat yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Berkati kami Tuhan, mampukan kami Tuhan, agar apa yang kami baca dan apa yang kami pahami seturut dengan kehendak-Mu saja. Banyak dosa dan kesalahan kami perbuat melawan kehendak-Mu Tuhan. Ampunilah Tuhan, agar berkat yang berkelimpahan dari Tuhan tidak menjadi terhambat di dalam kehidupan kami. Terima doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ibu Bapak, kita membaca firman Tuhan dari Markus 11 ayat 1 sampai dengan 11 dengan perikop Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage dan Betania yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskan keledai itu dan bawalah kemari. Jika ada orang mengatakan padamu, 'Mengapa kamu lakukan itu?' Jawablah, 'Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya ke sini.' Mereka pun pergi dan menemukan seekor keledai muda tertambat di depan pintu di luar, di pinggir jalan, lalu melepaskannya. Dan beberapa orang yang ada di situ berkata kepada mereka, 'Apa maksudnya kamu melepaskan keledai itu?' Lalu mereka menjawab, 'Seperti yang sudah Yesus katakan.' Maka orang-orang itu membiarkan mereka. Lalu mereka membawa keledai itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, 'Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana di tempat yang maha tinggi.' Sesampainya di Yerusalem, ia masuk ke bait Allah. Di sana ia menunjuk semuanya. Tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya." Demikian firman Tuhan. Dari ayat yang kita baca di atas, dapat kita beri judul, "Melayani Tuhan dengan Kesederhanaan." Dari nas ini kita mau belajar sesuatu dari pelayanan seekor keledai. Keledai ini hanya makhluk biasa. Dia bukanlah makhluk yang penting. Keledai ini dapat dipakai sebagai alat transportasi. Tetapi tanpa keledai pun sebenarnya Tuhan Yesus masih bisa berjalan kaki, naik kuda, naik lembu, atau naik kereta dorong. Namun itu tidak dilakukannya. Keledai adalah makhluk yang sederhana. Sering kali dilukiskan bahwa keledai adalah seekor hewan yang bodoh.
Keledai dapat 2 kali jatuh ke lubang yang sama. Tetapi sungguh luar biasa bahwa Tuhan Yesus mau memakai keledai yang biasa itu untuk bersama-sama menjalankan misinya di dunia ini. Keledai yang sederhana ini dipakai Tuhan Yesus untuk mengantar Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem untuk mati di kayu salib, mengantarkan Tuhan Yesus yang akan menghapuskan dosa umat manusia. Mungkin keledai ini hanya melayani sebentar saja dan kelihatannya tidak begitu penting. Tetapi sungguh indah bahwa Tuhan memerlukan pelayanan keledai ini. Kalau keledai ini bisa berpikir sebagai manusia, maka ia akan sangat bersyukur karena dipakai Tuhan sebagai alat transportasi. Keledai ini berpikir bahwa saya adalah seorang yang bodoh. Bisakah saya berguna buat Tuhan? Mengapa saya yang kecil dan sederhana ini mau Tuhan pakai? Mengapa bukan teman-teman saya yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan? Kita semua adalah manusia yang sederhana. Kita mungkin berpikir bahwa kita tidak berguna. Kita mungkin berpikir bahwa kita bodoh. Tetapi Tuhan mau memakai kita yang sederhana dan bodoh ini untuk menjalankan misi kerajaan Allah di dunia ini. Kalau Tuhan mau pakai kita yang sederhana ini bisa menjadi berguna di tangan Tuhan. Oleh sebab itu, janganlah kita menyia-nyiakan panggilannya. Dalam waktu yang singkat dan sekecil apapun, Tuhan mau memakai kita untuk melayaninya. Keledai itu hanya mengantarkan Tuhan Yesus dari luar pintu gerbang kota menuju pusat kota. Sungguh singkat perjalanannya. Bersyukurlah jika kita masih dipakai Tuhan untuk melayaninya sampai hari ini. Mungkin di antara kita ada yang sudah melayani Tuhan setahun, 2 tahun, bahkan 10 tahun lamanya. Dalam melakukan pelayanan, bisa saja kita merasa lelah, terbeban, bahkan frustasi. Kiranya nas ini menumbuhkan semangat kita kembali bahwa Tuhan Yesus memerlukan kita untuk melayaninya, dan pelayanan yang kita lakukan merupakan bagian dari misi Allah Bapa untuk keselamatan dunia. Patut kita syukuri bahwa kita masih dipakai olehnya menjadi salah satu alat untuk menjalankan misinya. Satu hal lagi, sambutlah meriah. Hamparan pakaian dan daun palem di Yerusalem saat itu adalah untuk menyambut dan mengeluk-elukan nama Tuhan Yesus, bukan menyambut keledai yang ditungganginya. Oleh sebab itu, kesuksesan pelayanan kita bukanlah untuk kemuliaan nama kita, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika pelayanan kita terbilang sukses, janganlah menjadi sombong. Biarlah pujian atas keberhasilan pelayanan yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di dalam kami membaca sebagian firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar, firman yang kami baca boleh tertanam di dalam hati kami hingga di dalam kehidupan kami. Walaupun kami sesederhana mungkin, biar kami dapat melayani Tuhan di dunia ini, sehingga kerajaan Tuhan diperluas di dunia ini, dan nama-Mu saja yang dimuliakan. Tuhan Yesus, sebentar kami
akan beristirahat. Lindungi kami Tuhan dalam istirahat kami malam ini hingga kami boleh bangun besok pagi dalam tubuh jiwa yang segar dan hidup yang baru dari Tuhan. Terima doa kami Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam, selamat malam Amanginan. Demikian firman Tuhan. Selamat malam.